Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Adawiyah Daulay dengan NIM 2015-05-0094. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah Tafsir Ayat Sosial Politik dan Ekonomi. Adapun pembahasan saya kali ini yaitu tentang harta menurut pandangan Islam. Adapun pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal, yang secara etimologi berarti condong, cenderung atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Sedangkan secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Pendapat pertama yaitu ulama Hanafiyah mendefinisikan al-mal sebagai segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Pendapat kedua yaitu jumhur ulama selain ulama Hanafiyah mengartikan al-mal atau harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Dalam kandungan kedua definisi di atas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi, adapun manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Sedangkan menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara antara lain adalah: yang pertama, kesempurnaan ibadah mahzah seperti sholat memerlukan kain untuk menutup aurat. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran. Yang ketiga, meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah. Yang keempat, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu walaupun sedikit yang lebih baik daripada makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud telah makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dari Miqdam bin Madi Kariba. Ayat tentang harta menurut pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatum wa annallaha indahu azrun azim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Allah memperingatkan kepada manusia masalah harta dan anak, keduanya menjadi ujian dan cobaan. Artinya, dengan harta Allah akan menguji manusia apabila ia bisa bersyukur dengan membelanjakan sesuai ketentuan agama atau ia mengkufurinya. Dan dengan membelanjakan harta tidak sesuai aturan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, bila mana manusia dapat mensyukurinya, ia akan mendapatkan pahala dan kenikmatan surga. Namun, bila ia mengkufurinya, maka harta akan menjadi celaka dan neraka menjadi tempatnya. Demikian pula halnya dengan anak. Bila orang tua yang dititipi amanah berupa anak kemudian ia bisa mendidiknya dengan baik, tumbuh menjadi anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan orang tuanya, maka sebagian orang tua akan ikut bangga dan bahagia di dunia dan akhirat. Karena anak yang soleh akan menjadi amal yang pahalanya selalu mengalir walaupun orang tuanya sudah di alam kubur, bahkan bisa menarik orang tuanya untuk memasuki surga. Namun sebaliknya, jikalau orang tua tidak mau mendidik anaknya sehingga si anak tumbuh menjadi anak yang durhaka, maka tentu orang tua akan ikut merasakan kesengsaraan di dunia. Demikian pula nantinya di akhiratnya. Karena anak yang tidak dididiki dengan baik akan menuntut orang tuanya dan menyeretnya untuk memasuki neraka bersama-sama. Oleh karena itu, Allah selalu memperingatkan dalam
firman-Nya surah Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah harta bendamu dan anak-anakmu. Janganlah harta bendamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Ayat ini merupakan peringatan Al-Quran kepada orang mukmin agar jangan sampai karena sibuk kerja, berdagang dan mencari uang menyebabkan tidak sholat dan melupakan akhirat. Demikian juga jangan sampai orang tua karena memanjakan anak menyebabkan lalai akan tuntutan agama. Kadang menuruti permintaan anak menyebabkan orang tua terjerumus dalam lembah dosa, bahkan kepada kekafiran. Adapun contoh harta menurut pandangan Islam dalam Al-Quran pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah membayar zakat mal. Membayar zakat mal atau harta adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan apabila nisab dan haulnya telah tercapai dan akan diserahkan kepada sebagian orang yang tertentu seperti fakir, miskin, musafir, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.